Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, kita mulai materi kita hari ini masih di tema 4, subtema 2 ya. Sekarang kita masuk ke subtema 2. Nah, di pembelajaran 1, setiap manusia itu memiliki kewajiban baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kewajiban sebagai anak di rumah. Nah, jadi kita belajar kewajiban kita sebagai anak ya di rumah. Nah, keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang akan membentuk kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, setiap orang tua pasti memiliki cara tersendiri dalam mendidik anaknya masing-masing. Sebagai anggota keluarga, kita harus melaksanakan kewajiban yang ada di lingkungan rumah dengan baik. Adapun kewajiban anak itu antara lain yang pertama, anak harus berbakti kepada orang tua. Sudah sangat jelas ya, kewajiban anak itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, yang kedua, anak harus berkata baik kepada orang tua. Jadi tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh menyinggung perasaan hati orang tua. Ya, jadi kalau disuruh beli cabai teh, ya jangan mama bunda mah gitu ya. Jadi jangan seperti itu ya. Ya, atau disuruh mama misalkan beli telur ke warung ya, jangan gitu ya. Jangan berkata yang menyinggung hati orang tua kita ya. Yang ketiga, anak harus berterima kasih kepada orang tua. Sudah sangat jelas juga, anak itu harus berterima kasih kepada orang tua. Terima kasih dalam apa? Sudah merawat dari kecil sampai besar ya, sudah menyekolahkan kita, sudah ngasih duit jajan kita ya. Nah, yang keempat, itu anak harus mendoakan orang tua. Ini sudah kewajiban kita nih ya, sampai nanti kita wafat ya, kita harus mendoakan orang tua. Tahu kan doanya? Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro ya. Sudah sering kita baca ya, setiap sholat duha, habis doa duha kita baca doa orang tua, kita doakan orang tua kita ya. Paham kan? Nah, sudah paham kan terkait kewajiban anak ya, kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua ya. Yang jelas tidak boleh melawan sama orang tua ya. Ini adalah kewajiban sehari-hari yang harus kita kerjakan ya. Oke, selanjutnya kita membaca dongeng yang berjudul Pelajaran untuk si Monyet yang Pelit. Nah, siang itu ada seekor kura-kura tua yang berjalan terseok-seok di pinggir sungai. Lidahnya senantiasa terjulur karena dia sedang menahan lapar. Seharian ia tidak mendapatkan makanan sedikit pun. Kura-kura berteriak meminta makanan kepada teman-temannya, namun tak seorang pun muncul. Kura-kura tidak putus asa. Dia yakin akan mendapatkan makanan asalkan terus berusaha ya. Pada akhirnya si kura-kura menemukan tandan pisang. Si kura-kura berteriak mencari pemilik pisang tersebut, namun usahanya sia-sia. Alhasil, si kura-kura memberanikan diri memakan pisang hingga kenyang dan matanya mulai mengantuk. Akhirnya si kura-kura tertidur pulas. Nah, tiba-tiba dari kejauhan tampak seekor monyet berlari-lari mendekati si kura-kura yang tertidur sambil bernyanyi-nyanyi. Ole 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 ole, uwa uwa. Nah, si monyet berteriak keras-keras ya. Jadi
si monyet ini berteriak keras-keras ya. Nah, si monyet ini berteriak keras-keras. Nah, saat melihat kura-kura tertidur di hadapannya, si monyet pun terkejut saat melihat setandan pisang berserakan. Ada apa sih monyet? Kamu kok bikin ribut begitu? Selah si kura-kura. Hai kura-kura, ayo bangun. Kamu harus bertanggung jawab karena telah memakan buah pisang tanpa seizinku. Kamu mencuri ya? Kata si monyet. Siapa bilang aku mencuri? Memangnya kamu punya bukti? Tanya si kura-kura. Monyet saat terdiam. Wah, benar juga kata si kura-kura. Bukankah aku tidak punya bukti kuat dan melihat sendiri kalau dia yang kalau dia yang melakukan pencurian. Kalau sampai pihak lain yang berbuat, aku akan berdosa karena telah melakukan kezaliman terhadap si kura-kura. Tetapi buah pisangku hilang. Aku tidak terima. Siapapun pelakunya, aku doakan sakit perut selamanya, kata si monyet. Si kura-kura jadi serba salah. Dia takut dengan doa teman yang terzolimi. Nah, biasanya doanya langsung terkabul. Maafkan aku kawan. Aku tidak tahu kalau itu pisang milikmu, kata si kura-kura dengan penuh penyesalan. Maaf, tidak bisa. Kamu harus bertanggung jawab. Ayo kembalikan semua pisang-pisang itu, kata si monyet. Si kura-kura tadi heran. Tidak akan bisa sesuatu yang sudah dimakan harus dikembalikan seperti semula. Si kura-kura semakin bingung menghadapi kelakuan si monyet yang memaksa agar pisangnya dikembalikan secara utuh. Si kura-kura akhirnya mencari akal untuk memberi pelajaran ke monyet yang pelit. Baiklah, silakan kamu tunggu sebentar. Aku akan mengeluarkan pisang-pisang yang telah aku makan tadi di balik pohon ini. Awas kamu, jangan sampai melihat proses keluarnya loh ya, pinta kura-kura. Nah, lalu si kura-kura berjalan ke balik pohon untuk mengeluarkan buah pisang yang telah dimakannya. Sesuai permintaan si monyet tadi, tidak beberapa lama si kura-kura berteriak dari kejauhan. Hai monyet, si pelit. Nah, semua pisang yang telah aku makan sudah aku letakkan di bawah pohon. Silakan kamu ambil semua, kata si kura-kura sambil berlari. Ya. Si monyet secepatnya pergi ke balik pohon untuk mengambil pisangnya yang telah dimakan kura-kura. Tetapi dia sangat terkejut dan marah. Si kura-kura penipu, kenapa semua pisangku telah menjadi kotoran dan berbau tidak enak begini? Dasar si kura-kura penipu, awas ya. Aku akan menuntut balas. Kemanapun kau pergi, aku akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Sejak saat itu kemanapun dan dimanapun berada, si kura-kura senantiasa dihinggapi rasa ketakutan. Bila bertemu siapapun, dengan cepat ia menyembunyikan kepalanya di balik tubuhnya yang keras. Nah, dari dongeng si monyet yang pelit ini, ya, dari pelajaran si monyet yang pelit ini, ya, itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika kita ingin memakan sesuatu, itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang punya, ya. Kalau ingin kita meminta sesuatu itu kita harus minta izin, jangan seenaknya kita untuk mengambil sendiri. Yang kedua, yang pelajaran yang dapat kita ambil dari si monyet adalah yang pertama itu kita harus dermawan, tidak boleh pelit ya, apalagi sesama teman ya. Jadi sealangkah baiknya kita tuh saling berbagi. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya di pembelajaran 2 itu ya. Di sini ada namanya sebuah tabel ya. Sebuah tabel. Yang pertama itu ada menghormati kedua orang tua. Pelaksanaannya kamu sudah menghormati orang tua kamu atau belum? Jika sudah ya checklist, jika belum ya checklist. Tapi kenapa belum menghormati orang tua? Seperti itu ya. Yang kedua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Ya,
Ketiga, menyayangi anggota keluarga lain, meminta izin saat akan berpergian, dan sebagainya. Ini kalian checklist jika sudah dikerjakan, jika belum juga checklist di kolom yang belum. Oke, sekarang kita belajar penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada contohnya 2/8 ditambah 5/8 sama dengan 7/8. Jadi yang jumlahkan itu yang atasnya saja ya. Yang bawahnya tidak usah dijumlahkan ya. Jadi yang bilangannya sama. Nih contohnya kita seperti ini teksnya nih. Penjumlahan pecahan-pecahan dengan penyebut sama menghasilkan suatu pecahan yang pembilangnya merupakan hasil penjumlahan pembilang dari pecahan-pecahan yang dijumlahkan. Sedangkan penyebutnya tetap. Jadi pembilangnya saja yang dijumlahkan ya. Nah, untuk memahami kita lihat contoh tadi ya. Jadi pembilangnya yang dijumlahkan ya. Nah, seperti ini. Jadi pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah ya. Jadi jika sama maka penyebutnya tidak usah ditambahkan ya. Seperti ini lagi misalkan 4/21 ditambah 3/21 ditambah 10/21, maka sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 10. Nah, pernya sama 21. Jadi ini dijumlahkan 4 tambah 3 tambah 10 berapa hasilnya 17/21. Sangat mudah kan? Nah, kita lihat di sini misalkan nomor 1 ya. Kita lihat nomor 1. 1/2 ditambah 4/4. Berarti di sini per bawahnya 4. 1 tambah 2 3. Nah, kemudian lagi 4 ditambah 4/9 ditambah 5/9. Kita tulis seperti ini. Tulis penyebutnya itu 9 karena penyebutnya sama ya. Nanti tambahin ini aja 4 ditambah 5 maka hasilnya 9. Seperti itu. Gampang kan? Nah, silakan dibuat latihan ya. Oke. Sekian dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.